Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 282, beraninya kau menyentuh putriku. Jordan memeluk putrinya erat-erat, merasa tersentuh, bersalah, dan gelisah sekaligus. Ia mengira bahwa ia baru menjadi seorang ayah tahun ini, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia sudah menjadi seorang ayah 3 tahun yang lalu. Gadis kecil itu sebenarnya tidak merasa takut saat Jordan menggendongnya. Dia hanya agak bingung. Jordan memeluknya beberapa saat sebelum menatap matanya yang besar dan bertanya, "Sayang, siapa namamu?" Gadis kecil itu menjawab, "Namaku Klustele Hawert." Jordan bertanya lagi, "Klustele?" Gadis kecil itu berkata, "Stele adalah nama tengahku." Baja. Klustele Hawert. Lauren sebenarnya telah menambahkan nama belakang Jordan ke nama putrinya. Merasa tersentuh, Jordan memandang Lauren, yang mengerutkan bibirnya dan tidak berbicara. Hanya dalam beberapa menit, Jordan merasa disentuh oleh Lauren beberapa kali. Wanita ini bisa saja benar-benar membenci Jordan dan menyalahkannya karena gagal memenuhi tugasnya sebagai seorang ayah. Namun, dia tidak melakukannya sama sekali. Sebaliknya, dia tetap bersedia menggunakan nama belakang Jordan sebagai nama tengah putrinya. Jordan menatap putrinya dan berkata lembut, "Klu, aku ayahmu. Panggil aku Daddy, oke?" Apapun yang terjadi, dia harus bertanggung jawab karena dia adalah putrinya. Dia harus mengakui putrinya. Mata Klu terbuka lebar, dan dia sedikit kewalahan. Dia menoleh, menatap Lauren, dan bertanya, "Bu, apakah dia benar-benar ayah?" Lauren telah berbohong berkali-kali tentang ayah Klu dalam beberapa tahun terakhir. Dia tidak ingin berbohong lagi kali ini. Air mata mengalir dari mata Lauren, membuatnya tampak semakin cantik. Ia lalu mengangguk ke arah Klu. Klu dengan gembira melompat ke pelukan Jordan dan berteriak, "Ayah! Ayah! Aku punya ayah sekarang!" Klu menyeringai senang. Jordan pun sama gembiranya mendengar kata-katanya. Itu adalah kebahagiaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Klu menatap Jordan dan bertanya dengan nada kekanak-kanakan, "Ayah, mengapa ayah lama sekali datang menjengukku? Anak-anak lain selalu ditemani ayah mereka, tetapi aku tidak pernah ditemani ayah. Aku ingin ayah menemaniku juga." Melihat penampilan gadis kecil itu yang menyedihkan, Jordan dengan lembut membelai wajah Klu yang lembut dan berkata, "Maaf, Klu, aku terlambat. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menebus semua hal yang belum bisa kulakukan untukmu di masa lalu, oke?" "Baiklah." Klu tiba-tiba tersenyum padanya, "Ayah, aku ingin diangkat tinggi ke udara. Ibu tidak cukup kuat untuk mengangkatku." Faktanya, meskipun wajah Klu tembam, lengan dan kakinya sangat ramping. Di sisi lain, Lauren memiliki bentuk tubuh yang luar biasa yang akan membuat banyak wanita iri. Dia sama sekali tidak tampak seperti baru saja punya anak. Meskipun Brad berotot karena ia berlatih seni bela diri, Lauren jelas terlihat lemah dan rentan. Jordan juga menyadarinya kembali di ruangan kecil dan gelap 4 tahun lalu. Bagaimana mungkin Jordan tidak memenuhi permintaan pertama yang pernah diajukan putrinya kepadanya dalam hidupnya? Jordan segera mengangkat Klu di atas kepalanya. "Ayo, angkat Klu tinggi-tinggi." "Hehe." Klu terkikik dan tertawa bahagia setiap kali ia diangkat. Lauren memperhatikan keduanya dari samping, menyeka air matanya yang berlinang air mata sambil tertawa bersama mereka. Saat ini, di aula lantai pertama. Keluarga Howard menyeduh teh Earl Grey Prancis yang enak dan mahal untuk tamu terhormat Chris. Namun, Chris tidak mau minum teh atau berbicara dengan orang tua Brad. Sebaliknya, ia tampak agak khawatir. Chris berkata dengan cemas, "Pang itu sudah lama berada di sana. Kenapa dia belum turun juga?" Brad duduk di seberang Chris dengan satu kaki disilangkan di atas kaki lainnya dan menyeruput teh. Tentu saja, dia tahu Jordan pasti punya banyak hal untuk diceritakan kepada saudara perempuannya. Tidak mengherankan jika mereka berbicara sepanjang hari dan malam. Bagaimana mereka bisa turun secepat itu? Brad berkata dengan acuh tak acuh, "Mungkin adikku cocok dengan sopir ini." Bagaimanapun, meskipun statusnya rendah, dia tetap tampan. Chris tiba-tiba tampak marah. Meskipun dia tinggi, dia tampak sangat garang. Oleh karena itu, para gadis menganggapnya menakutkan dan biasanya tidak berani mendekatinya. Melihat betapa marahnya Chris, ibu Brad segera berkata, "Brad, apa yang kau katakan? Kau kan tidak tahu seperti apa karakter adikmu. Sudah berapa banyak orang yang kita jodohkan dengannya selama bertahun-tahun. Ada banyak pria tampan, tapi siapa yang pernah membuatnya jatuh cinta?" Lalu, dia berkata pada Chris, "Chris, jangan khawatir, Lauren bukanlah tipe gadis yang lebih mementingkan penampilan daripada hal lainnya." Chris berkata dengan acuh tak acuh, "Lauren berusia 26 tahun ini, dan dia seharusnya sudah melewati usia yang memprioritaskan penampilan. Lagi pula, aku sudah mengenal Lauren sejak dia masih kecil, dan aku tahu dia bukan tipe wanita norak."
Namun, anak yang baru saja naik ke sana itu tampaknya bukan orang baik. Aku agak khawatir dengan Lauren. Paman, Bibi, aku akan ke atas dan melihat situasinya. Mereka tidak menyangka bahwa Chris tidak bisa duduk diam dan akan naik ke atas sendiri. Brett tetap duduk di kursinya sambil mencibir, menantikan pertunjukan bagus yang akan menyusul. Chris segera berjalan ke lantai 2, dan begitu dia sampai di atas, dia mendengar suara tawa seorang gadis kecil. Chris bingung, dan dia segera datang ke kamar Lauren. Pintu kamar terbuka, dan dia segera melihat Jordan sedang menggendong putri Lauren, mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu menurunkannya lagi berulang kali. Setiap kali Chloe diangkat tinggi, dia akan terkikik keras. Melihat mereka, Lauren memiliki senyum yang langka di wajahnya. Meskipun Chris dan Lauren sudah lama bertemu, dia belum pernah melihat Lauren tersenyum selama bertahun-tahun. Lauren sangat cantik saat tersenyum. Chris tampaknya terpesona. Lauren dikenal sebagai wanita tercantik di DC. Semua keturunan muda keluarga kaya di kalangan kelas atas ingin menikahi Lauren. Namun, meskipun Lauren telah melahirkan anak laki-laki lain, Chris tetap tidak dapat memenangkan hatinya. Dia merasa kesal. Dia semakin marah melihat sopir, Brett yang telah membujuk ibu dan anak Lauren dengan sangat baik dan membuat mereka begitu bahagia. Pang ini pintar sekali tahu harus mulai dari mana dengan putri Lauren. Aku bodoh. Kalau tahu, aku akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak haram itu dulu. Chris tahu bahwa Jordan tertarik pada Lauren. Dia langsung masuk. Apa yang sedang kamu lakukan? Chris berteriak dan menunjuk ke arah Jordan. Singkirkan tangan kotormu. Apa menurutmu antek sepertimu pantas menyentuh Chloe? Pesuruh. Jordan dan Lauren keduanya tercengang. Lauren tidak tahu bahwa status Jordan saat ini adalah sopir Brett, jadi wajar baginya untuk ragu. Sebaliknya, Jordan tidak menyangka keturunan muda yang kaya raya itu akan memperlakukan sopirnya seperti antek. Setelah menyuruh Jordan berhenti, ekspresi Chris langsung menjadi lebih lembut, dan dia berjalan menuju Chloe. Dia mengulurkan tangannya dan bertanya, Chloe, kamu ingin diangkat tinggi, kan? Biarkan aku mengangkatmu, oke. Aku bisa mengangkatmu lebih tinggi. Tidak. Chloe tampak takut pada Chris saat dia segera berlari ke arah Lauren dan memeluk pahanya. Chris tahu apa yang Chloe sukai, tetapi dia menolak untuk melepaskan kesempatan ini dan malah terus maju. Dia berjongkok dan berkata, Chloe, jangan malu-malu. Ayo, aku akan mengangkatmu tinggi-tinggi. Chris baru saja hendak mengulurkan tangan dan menggendong Chloe, tetapi sepasang tangan besar menamparnya ke samping. Itu Yordania.